Malam itu, udara terasa aneh. Jalan bypass di pinggir kota selalu sunyi selepas jam 10. Tapi malam ini, sunyinya membuat bulu kuduk Lintang berdiri. Lampu-lampu jalan meredup di beberapa titik, membuat aspal panjang itu tampak seperti lorong hitam yang tak berujung. Lintang baru saja selesai lembur dari kafe tempatnya bekerja. Semua temannya sudah pulang lebih dulu. Biasanya ia diantar pulang oleh Andi, salah satu barista yang rumahnya searah. Tapi malam ini Andi izin tidak masuk karena sakit. Tak ada pilihan lain selain mencari taksi. Taksi-taksi online tidak ada yang mau ambil order. Maaf, destinasi Anda di luar jangkauan. Begitu bunyi notifikasi yang berulang kali muncul di layar ponselnya, Lintang mulai resah. Jalan raya sudah hampir kosong. Hanya sesekali truk-truk besar melintas dengan suara meraung. Ia berdiri di pinggir jalan, berharap ada taksi konvensional lewat. Jarak rumahnya cukup jauh, dan ia tak mau berjalan kaki melewati jalan bypass yang terkenal angker itu. Orang-orang selalu bilang, jangan lewat bypass sendirian malam-malam. Jalan itu katanya menyimpan banyak cerita buruk kecelakaan, bunuh diri, bahkan cerita tentang penampakan. Tapi mau bagaimana lagi? Beberapa menit kemudian, dari kejauhan, lampu sorot sebuah mobil mendekat. Sebuah taksi tua dengan cat biru pudar pelan-pelan berhenti di depannya. Mesin meraung pelan, lampunya redup, dan kacanya sedikit terbuka. Sopirnya duduk diam di balik kemudi. Lintang tak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Hanya tubuh berseragam biru lusuh yang tampak membungkuk sedikit ke depan. Lewat bypass, bisa Pak? Tanya Lintang pelan sambil membungkuk melihat ke dalam mobil. Sopir itu hanya mengangguk sekali, tanpa berkata apa-apa. Lintang ragu sejenak, tapi rasa takut berdiri sendirian di tengah malam jauh lebih besar daripada keraguan itu. Ia membuka pintu belakang, lalu duduk. Pintu menutup sendiri dengan suara keras. Begitu duduk, Lintang langsung merasa hawa dingin menyergap dari dalam mobil. Bau apek seperti karpet tua memenuhi kabin. Tanpa menoleh, sopir itu menginjak gas. Taksi perlahan melaju, meninggalkan trotoar sepi di belakang mereka. Lintang melirik kaca depan. Jalan bypass terbentang panjang dan gelap di hadapan mereka. Ia bersandar, mencoba menenangkan diri, lalu membuka ponsel dan mengetik pesan ke grup teman-temannya. Aku udah naik taksi, lewat bypass. Doain aman ya. Tapi saat hendak mengirim pesan itu, layar ponselnya tiba-tiba blank, mati total. Padahal baterainya tadi masih 40%. Lintang menghela napas panjang. Ia mendongak ke depan, memperhatikan sopir yang tetap duduk diam, lurus, tak pernah sekalipun menoleh ke belakang. Di tengah kesunyian itu, suara deru mesin yang monoton terasa semakin mencekam. Lintang tak tahu kenapa, tapi ia mulai merasa ada yang salah. Sopir itu sepertinya bahkan tidak pernah melihat ke kaca spion untuk memastikan siapa penumpangnya. Ia hanya melaju, lurus, melewati jalan yang sepi, gelap, dan dingin. Lintang menggenggam erat tas selempangnya. Matanya melirik lagi ke kaca spion. Anehnya, kaca spion itu tidak memantulkan apapun dari kursi belakang. Tidak ada bayangan dirinya, dan di saat yang sama, dari kaca depan, ia melihat sesuatu di jalan jauh di depan. Sosok putih melayang di pinggir jalan tanpa kepala. Lintang menahan napas. Mobil tetap melaju ke arah sosok itu, seolah sopir tidak melihatnya. Tapi Lintang bisa melihat jelas, sangat jelas. Sosok itu berdiri diam, tanpa kepala. Namun tubuhnya seperti bergerak sedikit demi sedikit, mendekati pinggir jalan tempat mereka akan melintas. Dan sopir tak juga menoleh, tidak pernah menoleh. Mobil itu melaju tanpa melambat sedikit pun. Lintang memejamkan mata sesaat, berharap sosok putih tak berkepala itu menghilang ketika mereka mendekat. Tapi tidak.
Ketika jarak tinggal beberapa meter, Lintang bisa melihat detailnya. Kain putihnya kotor dengan bercak tanah dan noda hitam. Bahunya lunglai, seolah kepalanya memang sudah lama hilang. Kedua lengannya menjuntai, namun jari-jarinya bergerak, seperti meraih sesuatu. Lintang spontan menjerit kecil, tubuhnya menegang, matanya menatap ke depan, tepat saat taksi melintas melewati sosok itu. Namun tak ada suara tabrakan, tak ada guncangan, tak ada hentakan ban. Sosok itu hanya menghilang, seakan melebur dengan udara ketika lampu taksi mengenainya. Lintang masih menggenggam ujung kursi sambil terengah. Ia ingin bertanya kepada sopir, apakah dia juga melihatnya? Tapi mulutnya kaku, dan sopir itu tetap saja menatap lurus ke depan, tidak melirik ke kaca spion, tidak bergumam, tidak menoleh. Lintang menelan ludah, mencoba meraih ponselnya lagi, tapi layar ponsel tetap hitam, mati total. Jalan bypass tampak lebih sunyi daripada sebelumnya. Lampu jalan yang tadinya hidup kini semakin jarang. Setiap melewati tiang lampu berikutnya, lampu itu padam, seolah taksi mereka membawa gelap bersamanya. Lintang semakin resah, matanya mengintip dashboard mobil. Jam digital di sana berkedip pelan, menunjukkan angka jam 2:12 menit, lalu mendadak berubah jadi jam 2:12 menit lagi. Berkedip lagi, seolah waktu macet. Lintang mulai gemetar. Ia mendekatkan tubuhnya ke pintu, berniat mengetuk kaca sopir. "Pak," gumamnya pelan. Sopir itu tidak merespons. "Pak, tadi itu apa ya?" tanyanya lagi. Suaranya bergetar. Sopir itu hanya diam, tangannya tetap disetir, menekan pedal gas. Punggungnya sedikit bungkuk. Lintang memberanikan diri melihat ke kaca spion, kosong. Kursi belakang yang ia duduki tidak tampak apa-apa, tidak ada dirinya. Lintang menahan napas, pelan-pelan ia menyentuh dadanya sendiri. Ia masih bisa merasakan detak jantungnya, ia masih bisa merasakan hawa dingin di kulitnya. Tapi, kenapa kaca spion tidak memantulkannya? Taksi itu melaju terus, melewati jembatan kecil, lalu masuk ke jalur yang lebih gelap lagi. Tidak ada lagi lampu jalan, hanya sinar lampu taksi yang redup menyapu jalan aspal yang tampak lembab. Lintang melihat keluar jendela, bayangan pepohonan melintas seperti siluet hitam, dan di sela pepohonan itu, ia mulai melihat sesuatu lagi. Sosok-sosok putih lain tanpa kepala. Beberapa berdiri berjajar di pinggir jalan, beberapa lagi tampak duduk di batang pohon. Dan semuanya diam, seolah menonton taksi mereka lewat. Lintang menutup mulutnya, menahan teriak, tubuhnya mulai menggigil. Sampai akhirnya, ia menyadari satu hal. Setiap melewati satu sosok, ia mendengar suara aneh. Suara sesuatu yang jatuh duk, seperti kepala yang dijatuhkan di atas tanah. Dan suara itu semakin sering. Lintang menunduk, menatap lantai mobil, dan saat itulah matanya membelalak. Di lantai mobil, tepat di bawah kakinya, ia melihat sebuah kepala manusia. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan wajah itu wajahnya sendiri. Lintang terpaku, tak bisa bergerak. Kepala itu perlahan membuka mulutnya, berbisik, "Jangan lihat ke depan, jangan lihat ke depan." Lintang menelan ludah. Suara itu terus berbisik pelan dari bawah, dari kepala yang kini menatapnya dengan mata kosong. "Jangan lihat ke depan, jangan lihat ke depan." Tangannya gemetar hebat, namun dorongan rasa penasaran dan ketakutan bercampur membuatnya perlahan mengangkat pandangan. Matanya beralih dari kepala di lantai ke kursi sopir. Sopir itu masih seperti tadi, duduk membungkuk, kedua tangan kaku disetir, lurus ke depan. Punggungnya tidak bergerak sedikit pun. Tapi kini, Lintang menyadari sesuatu. Leher itu kosong, leher di balik kerah seragam lusuh itu hanyalah batang leher gelap yang menganga.
Tanpa kepala, Lintang menutup mulutnya, berusaha menahan jerit yang sudah mendesak keluar. Napasnya semakin cepat. Dadanya sesak, tubuhnya seperti terkunci di kursi belakang, seolah ia tidak diizinkan untuk keluar. Sementara itu, taksi terus melaju. Lintang menoleh keluar jendela. Jalan bypass sudah tidak lagi tampak seperti jalan biasa. Pohon-pohon di sisi kiri kanan jalan kini tampak melengkung aneh, seperti tangan-tangan hitam yang meraih ke arah mobil. Sosok-sosok putih tanpa kepala berdiri rapat, berderet sejauh mata memandang, menghadap mobil sambil diam menonton. Dan setiap kali mobil melewati mereka, Lintang mendengar lagi suara itu. Duk, 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 seperti kepala jatuh dari ketinggian, menghantam tanah keras. Lintang kembali melihat kepala di lantai. Wajah pucat itu kini tersenyum tipis. Matanya menatap lurus ke matanya. Jangan lihat ke depan. Jangan lihat ke depan. Tapi ia justru melihat ke depan. Dan di depan sana, sekitar 50 meter, di ujung cahaya lampu taksi, ia melihat sesuatu lagi. Sebuah gerbang hitam melengkung, berdiri di tengah jalan. Gerbang itu seperti terbuat dari besi tua, dengan ukiran aneh, dan di tengah gerbang menggantung puluhan kepala manusia. Semua kepala itu tersenyum. Sebagian mengenakan seragam biru lusuh, seperti sopirnya. Lintang menahan napas, tubuhnya mulai berkeringat dingin. Di atas gerbang itu, dengan huruf besar merah samar, tertulis sesuatu untuk yang sudah menolong mereka pulang. Lintang semakin panik. Ia meraih handle pintu, berusaha membuka pintu taksi, terkunci. Ia berteriak, memukul kaca. Sopir itu tetap diam, tetap menatap jalan dengan tubuh tanpa kepala. Lintang berusaha membuka jendela, tapi tuasnya macet. Kepala di lantai kembali berbisik, kali ini suaranya lebih mendesak. Tutup matamu. Sekarang, jangan lihat ke depan. Kalau tidak, Lintang tidak sempat mendengar kalimat terakhir. Lampu mobil perlahan menyinari gerbang besi itu. Dan kepala-kepala yang tergantung mulai bergerak. Satu persatu menatap Lintang, tersenyum lebih lebar. Lintang membeku. Tangannya menutup matanya rapat, namun dalam gelap, ia masih bisa mendengar suara-suara itu. Tuk, 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 tuk. Kepala-kepala itu mulai jatuh satu persatu, memenuhi jalan di depan. Mobil tetap melaju, tanpa melambat. Lintang tetap menutup matanya. Tubuhnya gemetar hebat, tapi suara berbisik di bawah terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Sekarang giliranmu. Turunkan kepalamu. Lintang menutup matanya lebih erat, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang segera berakhir. Tapi suara itu, suara kepala di lantai itu, kini terdengar semakin dekat. Sekarang, giliranmu, turunkan kepalamu. Lintang menggeleng keras, tubuhnya semakin liar bergetar. Aku gak mau, bisiknya parau. Tiba-tiba udara di dalam taksi semakin dingin, jauh lebih dingin, menusuk tulangnya. Bau amis darah tercium begitu pekat. Lintang memberanikan diri membuka sedikit matanya. Pandangannya langsung tertumbuk pada lantai mobil. Kepala itu kini tidak sendiri. Ada kepala-kepala lain menumpuk di lantai, seperti buah kelapa busuk. Semuanya membuka mulut, semuanya berbisik serempak. Turunkan kepalamu, turunkan kepalamu, turunkan kepalamu. Lintang memalingkan wajah ke jendela, berharap bisa mengalihkan pandangan. Tapi di luar sana, jauh lebih buruk. Pohon-pohon di sepanjang jalan kini penuh kepala yang tergantung, berayun pelan seperti lonceng angin. Sosok-sosok putih tanpa kepala berdiri semakin dekat ke jalan, menempel di kaca jendela, mengetuk pelan dengan jari-jari mereka yang panjang. Ketukan mereka seperti hitungan waktu. Tuk, 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 tuk. Lintang merasakan hawa dingin menjalar ke lehernya.
dan di kaca samping ia melihat bayangan aneh. Bayangan tubuhnya sendiri tanpa kepala. Ia menjerit kecil, meraih tasnya, memukul jendela berulang-ulang. "Berhenti! Berhenti! Berhenti!" teriaknya. Tapi sopir tetap melaju lurus, tetap tanpa kepala, tetap tanpa suara. Lintang lalu melihat kaca spion depan dan ia melihatnya, dirinya sendiri. Tapi sosok dirinya yang lain, sudah tanpa kepala, duduk di kursi belakang, tersenyum. Darah mengalir pelan dari kerah bajunya, dan sosok itu mengangkat tangan. Telunjuknya menunjuk lantai mobil. Lintang perlahan menunduk lagi. Di lantai ada sebuah pisau berkarat. Kepala-kepala di lantai kini tertawa pelan, sambil terus berbisik, "Sekarang giliranmu. Turunkan kepalamu." Lintang mengangkat pisau itu dengan tangan gemetar. Matanya panas, dadanya sesak, pikirannya berputar liar. Ia menangis. "Tidak," bisiknya. "Aku bukan kalian. Aku bukan kalian." Tapi saat itu, sopir tiba-tiba berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya serak, berat, seperti dari dasar sumur. "Kalau bukan kau, lalu siapa lagi?" Lintang kaget menatap sopir yang tetap tak berkepala. Dan suara kepala di lantai lanjutkan, lebih keras, "Turunkan kepalamu." Sebelum mereka yang mengambilnya, tiba-tiba ketukan di jendela semakin keras, semakin cepat, seperti ribuan tangan mendesak masuk. Tuk 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 tuk. Lintang memejamkan mata, menggenggam pisau itu erat, dan pelan-pelan mengarahkannya ke leher sendiri. Mendengar suara tawa samar, suara-suara menyeramkan, bersahut-sahutan, dan napasnya sendiri yang tercekat. Lalu suara itu datang lagi, berbisik di telinganya, sangat dekat. "Bagus, sekarang turunkan kepalamu." Lintang menggenggam pisau itu begitu keras hingga jarinya memutih. Suara itu terus berbisik di telinganya, menyayat-nyayat pikirannya. "Bagus, sekarang turunkan kepalamu. Turunkan kepalamu." Air mata mengalir di pipinya. Tubuhnya gemetar, nafasnya memburu. Pisau itu makin dekat ke kulit lehernya, ujungnya menyentuh. Terasa dingin dan tajam. "Cepat, turunkan kepalamu." Suara-suara itu kini seperti ribuan mulut yang berbisik serempak, memantul dari segala penjuru kabin. Lintang meremas matanya rapat, isaknya lirih. Tapi tangan kirinya tetap menahan gagang pisau di leher, seolah bukan lagi dirinya yang mengendalikannya. Ketukan di kaca makin keras. Sosok-sosok putih di luar sudah menempel di jendela. Wajah-wajah mereka tanpa kepala, hanya bayangan gelap dari tubuh yang tak utuh. Lintang menarik napas panjang, lalu mendadak menjatuhkan pisau itu ke lantai. "Tidak!" teriaknya keras. Pisau berkarat itu jatuh dengan suara ting kecil. Dan seketika suasana di dalam taksi berubah. Ketukan di jendela berhenti. Suara bisik-bisik hilang. Sosok-sosok di luar mundur pelan, kembali menjadi siluet putih di kegelapan. Lintang terengah-engah, dadanya naik turun. Ia membuka matanya perlahan. Pisau itu masih di lantai, namun kepala-kepala yang tadi menumpuk. Lenyap. Lintang menangis lega. Ia bersandar di kursi, menatap langit-langit mobil, tapi hanya sebentar. Karena tiba-tiba sopir itu berbicara lagi. Suaranya serak, datar. "Kau memilih bertahan?" Lintang hanya terdiam, tak menjawab. Sopir itu tetap tak punya kepala, tapi tangan kurusnya kembali menggenggam setir dengan kuat. Taksi melaju lebih cepat sekarang. Lintang melihat keluar jendela. Jalan bypass tampak kosong lagi. Tidak ada sosok putih, tidak ada gerbang hitam. Hanya jalan panjang gelap yang terus menelan mereka. Lintang menatap kaca spion depan. Ia masih ada di sana, wajahnya sendiri masih utuh. Tapi sesuatu membuatnya menggigil lagi. Ia baru sadar
bayangan sopir di kaca spion tidak ada. Dan lebih buruk lagi, lantai di bawahnya kini terasa basah. Lintang menunduk. Pisau itu sudah tak ada di lantai. Yang ada hanya sebuah kepala. Kepala lain dengan wajah asing memandangnya dengan tatapan kosong. Lalu pelan-pelan berguling ke arah pintu. Suara sopir kembali terdengar. Kali ini lebih lirih. Yang jatuh di lantai bukan milikmu, tapi selalu ada yang harus jatuh. Lintang menutup mulutnya, tubuhnya gemetar lagi. Kepala itu masih berguling, berhenti tepat di bawah kakinya, menatapnya sambil menyeringai. Sopir kembali berkata, tanpa menoleh, tanpa kepala, sekarang duduk diam. Kita hampir sampai. Lintang duduk diam, tubuhnya kaku seperti patung. Meski dadanya terasa seperti diremas, kepala asing di lantai masih menatap ke atas, menyeringai padanya. Matanya yang kosong seperti mengikuti setiap gerakan Lintang. Taksi terus melaju. Jalan di luar jendela terasa semakin panjang, semakin sunyi. Tidak ada lagi lampu jalan, tidak ada pohon, tidak ada apapun selain kegelapan yang padat. Lintang berani melirik jam di dashboard lagi. Masih jam 2:12. Tangannya gemetar ketika menyentuh ponselnya lagi. Layarnya tetap mati. Tidak ada waktu di sini, tidak ada sinyal. Suara sopir terdengar lagi. Tenang saja, sebentar lagi sampai. Suara itu dalam, berat, penuh nada dingin. Lintang berusaha bicara, meski suaranya hampir tak keluar. Sampai kemana suara itu hanya menjawab datar. Rumahmu. Lintang menggigit bibirnya sendiri. Rumahnya, itu berarti semua ini akan selesai. Ia mencoba meyakinkan dirinya. Ia hanya perlu menunggu. Tak lama, cahaya samar mulai muncul di kejauhan. Di ujung jalan gelap itu, ada sebuah perempatan dengan lampu merah berkedip pelan. Di bawah lampu merah itu, Lintang bisa melihat siluet rumah-rumah kecil berjajar. Ia hampir menangis lega. Mobil memperlambat laju. Jalan mulai terasa seperti jalan biasa lagi, meski masih terlalu sunyi. Lintang menatap keluar. Dan benar, rumah-rumah itu tampak familiar. Jalan kecil yang ia hafal. Papan nama warung dekat gang rumahnya, bahkan gerbang besi rumah tetangganya. Lintang menoleh ke depan, dan taksi berhenti di depan pagar rumahnya. Lintang menatap pintu pagar itu lama. Ada perasaan aneh yang ia tak bisa jelaskan. Seolah rumah itu tampak sama, tapi juga berbeda. Seolah ada sesuatu yang salah. Suara sopir terdengar lagi, lirih, sampai Lintang memaksa tubuhnya untuk bergerak. Tangannya meraih gagang pintu. Pintu taksi terbuka perlahan, dan hawa dingin dari luar langsung menyergap kulitnya. Ia melangkah turun. Kakinya terasa ringan, namun tubuhnya masih gemetar. Lintang menoleh ke sopir, ingin mengucapkan terima kasih. Tapi sopir itu tetap tak menoleh, tetap duduk membungkuk, tangannya disetir. Dan saat itu, Lintang sadar. Di kaca depan mobil, ia bisa melihat bayangan wajahnya sendiri, duduk di kursi sopir, tersenyum. Lintang ternganga, mundur selangkah, menatap taksi itu. Taksi perlahan mundur, lampunya menyala redup, lalu melaju lagi ke jalan bypass, menghilang dalam kegelapan. Lintang menoleh ke rumahnya, dan di depan pintu rumah keluarganya berdiri. Mereka semua diam, wajah mereka pucat, dan tak satu pun dari mereka punya kepala. Lintang mematung, suara serak sopir terdengar lagi di telinganya. Entah dari mana. Bukankah aku sudah bilang kita hampir sampai? Lampu-lampu rumah padam satu persatu, dan dunia menjadi gelap total. Lintang tetap berdiri di depan rumahnya, menatap sosok-sosok tak berkepala di sana. Saat suara-suara berbisik kembali terdengar, "Selamat datang,
sudah lama kami menunggumu.